ya, Bu Risma itu orangnya seperti ibu lah. Teman punya ibu tuh. Teman juga. Iya, duwe no masa nyeprot kayak ondok pitik. Orang ibu yang apa ya, yang merawat anak-anaknya dengan kasih sayang macam-macam. Itu ada di sosok Bu Risma lah menurutku. Bukan, Bu Risma itu tidak marah-marah, itu memang style dia untuk menegakkan aturan, menegakkan kewenangan yang memang itu haknya rakyat. Orang itu ya menurutku. Artinya ya, ketika rakyat nggak dilayani sesuai yang dijanjikan, pemimpin wajib marah. Nek aku, Gus Han itu bisa mewadahi dari apa kantong-kantong religius tadi kan. Soal religius ya. Soal religius jelas Bu Khofifah lah lebih religius Bu Khofifah menurutku dari kegiatannya sehari-hari walaupun sebagai gubernur ya tapi kan yang ada ke acara keagamaan sering banget ini itu iya yes. Ya siku nggak usah Bu Khofifah aja ibuku iya mas ngajian mereka entah oke pisan lumayan 3 kali narik. Oh, pengen telu ya? Pengen telu. Ya hujan-hujan tapi ya masih udahlah. Nah, udah mulai musim hujan nih. Musim hujan. Bulan baru. Iki lho mau. Ojek pangkalan nggak pakai aplikasi ya HP, woi. Ini loh temanku sebentar. Nggak akan diorder kamu itu. Iya, sebentar. Ini loh temanku itu mau nanya. Jangan-jangan langganan sing kos-kosan cewek sana. Walaupun nggak aplikasi tapi kan bisa pelanggan. Ngantar pulang sampai kamar. Lantai 2. Yang pojokan itu toh. Aja dicekak-cekak. Ini loh, temanku ini loh nanya masalah pilkada Jawa Timur, pemilihan gubernur Jawa Timur. Tak bilang ya wis jelas lah, siapa yang harus dipilih jelas lah. Ibunya Jawa Timur yo Bu Risma lah. Orangnya keren no. Lah apa kamu mau pulang ke sana? Ya enggak, maksudnya teman-teman kan mesti nanya toh Mas. Ini keadaannya gini tiba-tiba ngabari gitu loh. Ini kondisinya kok seperti ini gimana? Ya jelas pilihannya harus beliau kok Bu Risma siapa lagi? Kok Bu Risma? Khofifah no jelas. Nah, iki Khofifah mana? Iki kok ya Jawa Timuran no. Nah gini loh, kan kemarin Bu Khofifah itu kan incumbent, ya kan, sama wakilnya siapa jenenge? Emil Dardak. Mas Emil lah, Emil Dardak, Emil Ternanan nih, bukan Emil satunya. Itu kan kemarin 5 tahun kemarin kan sudah jadi gubernur dan wakil gubernur. Memang ada hasilnya, cuma apa hasilnya? Pembangunan di Jawa Timur. Apa misalnya? Ya sih itu. Maksudnya itu ada lah masa 5 tahun. Tapi malah, sing menurutku jadi jelek itu kan kayak kemarin loh kasus waktu sebelum pilpres kemarin itu loh. Sing apa? Tiba-tiba kantornya beliau dimasukin. Loh itu kan pengecekan saja nggak apa-apa toh. Mau dicek. Ya tapi kan tamu gue. Tapi efeknya kan jelas. Efeknya itu terus tiba-tiba Bu Khofifah ikut sana. Oh, itu pengaruh ya? Pengaruh. Kalau nggak gitu kan iyalah. Kalau nggak gitu dia nggak bisa nyalon lagi. Oh iya. Mungkin. Dia kan bekas PKB. Nah, iya, itu kan maksudnya tinggi ya. Menurutku ya bagian dari. Enggak lah, jangan susun gitu toh. Toh diperiksa KPK ternyata bersih ya sudah. Belum loh, memang bersih Mas. Kan belum ada hasilnya. Ya maksudnya belum jelas apapun kan. Ya berarti kan nggak boleh pikirannya jelek. Oh jangan-jangan KPK main mata. Gini loh Mas, gini loh. Kalau aku lihatnya tuh gini loh. Nggak ada kejadian. Tiba-tiba ada kejadian yang kira-kira merugikan. Tiba-tiba ini merapat. Tiba-tiba ini jadi kesini kan ya wis kayak yang apa Menteri Perdagangan sama ini Menteri loh, yang kayak kemarin Menko Perekonomian yang dulu itu ya. Kan dipanggil Pak Jokowi ya waktu itu toh. Ya merapat loh, masa dipanggil nggak merapat? Nggak, maksudnya gini loh. Itu kan kayak jenenge menegaskan bahwa kalau kamu gabung ke sini aman, gitu loh. Kalau enggak bahaya. Emang ada yang lain kayak nggak merapat terus nggak aman? Nah, mantan menterinya Nasdem 2 melebu. Melebu yang kemarin itu loh. Bekas Menteri Perdagangan masuk. Podo-podo korupsi nih istilahnya lah, podo-podo. Enggak korupsi, itu cuma tanda tangan policy. Belum terbukti. Wong kejaksaan bilang. Emang kalau nggak ada aliran uang
Enggak korupsi kan gitu. TL si Pak TL itu. Nah, ya, cuma potensi yang kira-kira gini terus tiba-tiba dia Tapi kan itu kayak dulu siapa namanya? Ya kasih Si Andi waktu lah Malarang. buat mencari dulu kan masih dicari, ditelusuri sih. Iya, memang masih proses itu. enggak kan, jadi image-nya kan gini loh, kalau kamu nggak gabung itu nanti bakal ada loh yang nggak menyenangkan kamu loh, kan gitu kesannya. Buktinya sekarang orang-orang yang menurutku ya terus bergabung ya gara-gara ada gimana ini kan, daripada kita vokal tiba-tiba dimasukin dengan alasan yang nggak jelas apa dicari-cariin kan ya nggak baik. Sedangkan menurutku, nah ini teman-teman tadi kan nanya, dan kondisinya kayak gini. Nah aku bilang apa sing penting itu kamu milih itu yang bersih, yang paling kerjanya jelas, bersih, minimal itu nggak ada yang disembunyikan gitu loh. Lah siapa deh ngomong ngono kan? Nah calonnya kan cuma 3. Tapi cewek kabel loh itu Sri Hebat, Kandi semua. orang Jawa kayak zaman Majapahit. Laki-laki itu wakil semua. Nggak, memang karakteristik Jawa Timur kan gitu kadang-kadang ya. Lebih manut, Sama lebih banyak Bu Kofifa. Bu Kofifa, Bu Risma, sama Bu Lulu. Tiga-tiganya, kalau Bu Kofifa kan dari Kim Plus, Bu Risma itu dari Ya PDIP plusnya kurang siji lah. Mereka kan ngajak ke Dewi, iya. PKB. Kim Plus minus. nggak pakai S. Oh berarti kan nek Kim Mensos itu Bu Risma dari Mensos. Ya. Bu Kofifa juga pernah jadi Mensos. Enggak, dari PKB Ya, dia. Dulu pernah. Dulu. pernah. Terus Kan satunya diganteni Bu Risma itu. Bu Risma. satunya Bu Lulu, anggota Dulu DPR. anggota DPR. anggota DPR. Anggota DPR ya. Ya maksudku gini loh. Kalau nyari orang yang benar, yang baik ya dilihat dari track recordnya aja. Meskipun Bu Risma kan selama ini kerjanya menurutku ya, karena aku wong Surabaya gitu ceritanya. Dulu pernah ngalamin Surabaya itu dipimpin oleh Bu Risma bagus. Apa bagusnya iki apa ya ceritake? Bagusnya itu birokrasi jelas. Maksudnya itu birokrasi jelas itu birokrasi yang biasanya lama bertele-tele, dia selesaikan. Dengan gayanya orang bilang suka marah-marah. Wong Jawa Timur kadang-kadang perlu ngono. Itu bukan marah-marah, itu cuma gestur ketegasan. Gitu loh. Jadi maknanya beda. Iya, maknanya bisa berbeda. Jadi kalau mungkin daerah lain menganggapnya berbeda, kayak orang Medan lah. Ngomongnya kadang-kadang Meledak-ledak. padahal enggak. Padahal biasa aja ada Iya. di sana. Dan jangan lupa orang Jawa Timur itu punya kecenderungan untuk manut sama sosok yang dia respect, gitu loh. Termasuk ya mungkin ya dari ketiganya berhak mendapatkan respect. Tapi menurutku Bu Risma lebih baik. Kenapa? Karena belum tersandera ya masih. Belum pernah. Emang Bu Kofifa tersandra? Itu tadi awal-awal suka ngerti aja. Isune. Isunya sudah ada beritanya kok. Memang udah ada pemeriksaan tuh ruang Sudah kerjanya. ada kecenderungan. Makanya aku terus ditanya teman-teman Tapi Indonesia. kan dilanjut game, mandek tak? Ya karena gabung. Karena sudah bergabung akhirnya terus Ya wes mandek. mandek lah. Karena gabung. Karena gabung. Nek ora gabung ya kayak Mungkin, Johnny Simanjuntak Johnny Budel. sama SEL. Itu kan maksudnya kalau nggak mau Ya, gabung ya. itu kan cuma isu. Menurutku itu cuma isu aja sih. Buat ya paling digoreng-goreng lah nih. Masa-masa pilkada ini digoreng lagi. Nah, soal itu kan Bu Kofifa juga ada loh. Kan dia juga mantan Mensos, pengalamannya banyak, terus ketua Muslimat, apa itu? NU. Fatayat. Oh, Ya kan terus Fatayat juga. Muslimat, sorry. Muslim. pengalaman jadi gubernur. Terus yang lama-lama juga pengalamannya banyak sih. Ya dulu kan menterinya Pak SBY Menteri juga. pernah jadi menteri juga. Menteri Pemberdayaan Pemberdayaan perempuan. Cuma ya Iya. soal yang itu nggak tahu Tapi lah. kemarin ketika Mulyono pensiun ke rumah kenapa nggak ikut ya? Ini aku menunggu ini. Kan si Anu sudah kan barusan kan Pak RK sudah ketemu. Terus D. Emil sudah, Kang Emil sudah. iya. Iya toh. Ini nungguin ya aku. Berarti mengakui. Mengakui kan? Loh kalau dibantu kan ya dengan senang hati tuh. Enggak maksudku. Berarti gengi Pak Tarno ya? Ya dibantu ya, gitu ya. Barang dibantu ya gitu. Tapi beda sih, maksudnya lihat karakter kedaerahan kewilayahan ya. Kalau menurutku orang-orang Jawa Timur, terutama yang daerah
tapal kuda atau daerah arean itu lebih egaliter, lebih terbuka ya. Artinya itu mereka cuma melihat sosok itu yang ya sing bersih, sing resik, wah nggak usah pura-pura. Nggak, artinya ketika sudah datang nih si Mas Emil ini, Emil Dada itu, apakah itu punya efek atau enggak? Udah ditemui Mulyono di rumahnya sama ya, istrinya yang mungkin cantik jelita itu. Ya mungkin ada pengaruhnya. Ya tapi aku bilang tadi Mulyono efek di Jawa Timur itu tidak terlalu besar menurutku. Indikatornya sih. Indikatornya gini loh. Karena apa yang terjadi secara nasional sama kewilayahan terutama Jawa Timur itu bisa berbeda gitu loh. Maksudnya berbedanya orang Jawa Timur tuh gak terlalu apa istilahnya, gak terlalu paten lah. Bansos itu nggak terlalu. Iya, karena hasil pilkadanya Jawa Timur kan yang menang kan PKB secara partai. Kemudian yang kedua kan di PDIP. Perjuangan. Sementara yang lain berarti Kim Rapayu nih kono. Ya, enggak. Merata lah, tapi kecil gitu loh. Tapi kecil. Tetap yang menang PKB. PKB padahal kan kalau Pilpres kemarin punya calon. Ayo gampang kayak paling baleni wae presiden. Tapi apa mana ngono? Tapi kan punya calon sendiri. Aduh. Punya calon sendiri. Enggak pakai, memang paling slick kok, memang maksudnya paling halus mainnya. Tapi gini loh, maksudku aku kembalikan ke masalah sosoknya ya. Sosoknya kan dari PKB Bu Lulu kan belum ketahuan kiprahnya karena dia tidak pernah. Karena selama ini kan di legislatif. Ya benar. Bu Lulu. Bu Kofifa jelas karena dia incumbent. Seperti sama yang tadi yang ngetawain tadi, kerjanya apa? Ngunu-ngunu wae. Karena lebih kuat pilkada daerahnya daripada provinsinya gitu. Provinsi kan cuma mengorkestrasi lah apa istilahnya gitu. Ya pokoknya ada kan Bu Kofifa itu kan sering ada ke urusannya kalau urusan agama itu pengajian, sholawatan. Ya. Sedangkan Bu Risma menurut saya, Bu Risma itu orangnya seperti ibu lah, memang punya ibu tuh. Iya, duwe no masa nyeprot wae ndok pite. Orang ibu yang merawat anak-anaknya dengan kasih sayang macam-macam itu ada di sosok Bu Risma lah menurutku. Karena feel-nya bodoh lah maksudnya. Nah, waktu jadi menteri sosial, waktu jadi menteri sosial kan Bu Kofifa ya bagus. Tapi Bu Risma juga bagus ya, ini aku lihat. Tegas waktu bantuan nggak sampai ke anu kan marah-marah. Iya. Itu malah aku taunya sejak lama Bu Risma itu tidak pernah mengecewakan dalam arti gelani penduduk rakyat gitu loh Mas. Tapi memang waktu itu cuma Surabaya. Ketika pindah jadi Mensos, dia sama dia cuma nggak mau melanggar aturannya nih loh. Iya, karena ketika ditunjuk sama Bu Mega itu, Bu Risma bilang innalillahi. Karena bagi dia kepercayaan itu atau jabatan itu benar-benar amanah. Dan itu dan bagi dia sing mau diperjuangkan itu harus tidak boleh kecewa. Oh iya. Itu berat. Benar. Dia sampai nangis loh pas aku mau ngomong ikut pengajiannya Gus Ikdam itu loh. Dia sampai nangis. Biasanya kan marah-marah kok nangis kok. Kenapa? Biasanya kan marah-marah. Bukan. Ini kan bicara tentang tanggung jawab soalnya amanah. Kepada birokrasi yang menjalankan nggak bener, dia tuh pasti marah-marah. Yang merugikan masyarakatnya, itu pasti dia marah. Ingat yang di YouTube itu sampai gebrak-gebrak meja, sampai kamu itu orang ngurus KTP aja bisa sampai 3 hari seminggu, datang harus balik lagi itu kan, nah itu kan merugikan. Ya wajar dia marah. Ikulah ibu ya gitu itu. Kamu kalau nggak benar merugikan orang harus itu nggak sakit hati yang dimarahin. Yang dimarahin birokrat, dia kan dibayar sama kita ini rakyat, makanya dia tahu dia benar menurut saya loh ya. Dia benar harus makan itu. Kalau enggak ya retaliate nanti nengane komputernya main Tetris, main Zuma. Iki pemerintahan zaman kuno. Nek saiki iki joget TikTok. Ngono. Zaman saiki main Zuma. Kan nggak bener, padahal ini masyarakat menunggu antrian lama, macam-macam. Petugasnya ning jero malah ini sebentar ya. Sarapan. Nah itu yang aku tahu malah. Lalu kemudian jadi Mensos ya dia menjalankan betul sesuai dengan aturannya ya benar. Yang paling kasihan itu ketika Januari tahun ini
Ya toh? Kemarin mau pilpres itu loh. Buanso diedarke tapi kan jatah kementerian udah nggak ada sebetulnya. Iya, itu kan dia nggak dipakai itu. Istilahnya kan dia ya nggak apa-apa toh, kewenangannya kan disalurkan toh, atas namanya kan terserah. Beda itu. Enggak beda. Beda konteksnya. Yang penting kan masyarakat menerima bansos. Ya benar juga. Menerima dan memilih. Substansinya kan memilih. Menerima nggak milih ya buat apa? Kayak gitu. Enggak ya itu tadi aku kalau bilang ya tadi kalau memang. Tapi kenapa unik juga nih? Kenapa Bu Hovifah itu nggak marah-marah? Ya dia tahu kalau itu stylenya. Yang penting kan sampai di Bu Hovifah beres. Laporan beres. Oke. Penting ABS. Iya, sebenarnya. Enggak gini loh. Kalau aku menurutku ya, kenapa aku nggak marah-marah? Karena mungkin ketika dia Bu Hovifah punya gestur marah-marah, macam-macam, malah menunjukkan menunjukkan sikapnya dia sebenarnya gitu loh. Dibalik. Maksudnya? Ya maksudnya tambah marah-marah kok orang kan jadi tertarik mencari macam-macam dan kerugian. Kok lah dikira niru-niru Bu Risma marah-marah terus. Ya itu juga bisa. Stylenya kalem. Bu Risma tapi juga nggak marah-marah terus kok. Bukan, Bu Risma itu nggak marah-marah. Itu memang style dia untuk menegakkan aturan, menegakkan kewenangan yang memang itu haknya rakyat. Orang itu ya menurutku artinya ketika rakyat nggak dilayani sesuai yang dijanjikan. Pemimpin wajib marah, Aku pasti marah kalau lihat anak buah yang dibayar oleh rakyat. Rakyat kan pemilik kedaulatan, sing bayari pegawai itu intinya kan rakyat toh Mas. Makanya temanku nanya, ini aku milihnya. Saya gini, pilihan orang yang paling jujur, yang ikhlas, yang berbuat untuk masyarakat benar-benar. Dan aku melihatnya semua ya ke Bu Risma. Tapi masa dulu ketika jadi wali kota itu kan sampai ngatur lalu lintas, sampai nyapu, nggak over apa namanya pencitraan gitu. Iya. Terus mesake dia turun dari mobil dinas nyapu dewe ngono-ngono kayak loh. Biyen kan ngono pas jadi wali kota. Ya menurutku gini loh, itu kan dia ingin mencontohkan kepada anak buahnya. Kerja itu kayak gini. Jadi gitu. Harus responsif. Kan pas kayak gitu dia nggak marah-marah itu. Nggak marah-marah, dia kerjain dulu. Tapi ketika nggak ada backup ya marah-marah. Nggak paling tidak kan itu rekaman itu kesebar sehingga kemudian kepala DKP misalnya, kepala Dishub kan izin dan aku melakukan gitu. Dia memang harus sampai wali kota sampai kayak gitu. Pokoknya menurutku dia tuh kalau kerja itu konkret gitu loh. Misalkan ada ya tata kotanya Surabaya kan bagus banget sekarang. Api, tamannya api. Public space-nya juga banyak sekarang. Kemacetan juga banyak terurai. Surabaya kan kesannya panas ya. Di tangan beliau agak turun tuh suhu. Tamannya banyak. Tamannya banyak banget, bagus banget dan suhunya turun ya. turun. Padahal Bu Risma marah-marah loh itu. Kok iso? Panas loh padahal. Sing panas berarti kan ASN-nya, rakyatnya adem. Lah kalau masyarakat diperlakukan seperti itu, kalau pemimpin diam aja, ya menurutku ya salah. Ya aku bilang tadi, Jawa Timur itu meneng-meneng tapi kalau marah eksplosif loh Mas. Jujurnya harus dapat konkret. Se-Jawa Timur punya pemimpin karakter yang kayak gitu bagus nggak? Apa nanti malah banyak yang sakit dari Surabaya? Oke lah, Surabaya dimarahin itu ya memang karakter Malang itu. juga kayak gitu iya pasti. Sama mayoritas Jawa Timur memang kayak gitu gini loh, masyarakat Jawa Timur itu masyarakatnya lebih terbuka ya, selain egaliter tadi lebih terbuka, lebih spontanitas. Begitu ada yang nggak benar dia akan ini nggak bener ini sama sih nggak gitu loh. Tapi sereligius Bu Hovifah nggak kan? Bu Hovifah kan dari Bu Risma lah. Iya maksudnya gini loh, Kang Emil. Masalah religius itu kan masalah pribadi masing-masing ya. Kita nggak bisa ngeliat religius orang dari pakaiannya, dari dia terus. Tapi kan masyarakat Jawa Timur kan paling hobi tibaan, berjanjen, tahlilan, yasinan. Nah, itu tadi tugasnya Goshan. Oh iya deh. Panggilnya ono Goshan. Tugasnya Goshan. Goshan itu bisa mewadahi dari apa kantong-kantong religius tadi kan. Soal religius ya. Soal religius jelas Bu Hovifah lah lebih religius Bu Hovifah menurutku dari kegiatannya sehari-hari walaupun sebagai gubernur ya. Tapi kan yang ada ke acara keagamaan sering banget ini itu.
Iya, yes. Ya siku nggak usah buka Viva aja, ibuku iyo Mas. Pengajian sering kok tetanggaku iyo kok. Aja meneh pengajian lho. Tiap sebulan sekali. Itu ganti seragam muslimat tok. Seragam ayat muslimat itu enak terus. Setiap hari hijau, kudung putih, kok diwalik. Kudung putih. Yang penting kan pemimpin itu religius. Iya, tapi kerja gini, buat rakyat. Kalau cuma religius, ya kan, wis dadi imam masjid ae. Rasa dadi pemimpin. Rasa dadi pemimpin. Kan ada imam masjid ora entukno. Masa perempuan jadi imam masjid? Makanya kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, nggak boleh. Makanya karena itu. Tapi masalah religius maksudku, ya sebagai masyarakat Jawa Timur yang terkenal sangat religius, sangat loh. Sangat religius. Jumlah santrinya juga banyak. Pondoknya templak. Banyak banget. Itu tak pikir sudah mendarah daging. Tapi yang jelas masalah kepemimpinan macam-macam iki yo harus orang yang tadi tak bilang jujur, berintegritas, terus belani rakyate. Track record bagus. Track record bagus. Yang penting itu tadi api. Tata kotanya Surabaya luar biasa sih memang. Bayangkan kalau dia dari masing-masing kepala daerah itu ya, kemudian di orkestrasi, aku pengen kayak gini, Jawa Timur punya ini, Jawa Timur punya itu. Masalahnya salah satu kelebihan Bu Risma itu kan dia backgroundnya kan Bapeda, ASN dia tadinya. Saya tanya, Bapeda itu apa tuh? Tahu. Bapeda itu badan bagian penitipan sepeda. Jadi intinya dia itu bisa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagian penitipan sepeda. Bagian penitipan sepeda. Wih kayak aku wae. Makanya gitu aku bilang. Sik. Pokoknya ini pemerintahanku. Wah, hilang. Pokoknya Bu Risma ini paling bener lah. Untuk memimpin Jatim paling bener dia. Tunggu ini ya. Tunggu iki, bariki ketemu. Oke. Beres.